Wah, terus tadi ada juga nih yang nanya, Kak, kalau penyelenggara lombanya itu SMA bisa kepake atau enggak sertifnya? Jadi ada SMA nih, SMA-nya tuh nyelenggarain lomba karya ilmiah, tapi tingkat SMA nih, gimana bisa kepake nggak sertifnya? Oke, jadi kita balik ke rules nih. Rules di ya mau SNBP atau mau nanti kalian japres gitu, atau nanti mau kalian ikut beasiswa, apapun itu deh, intinya sertifikat. Jadi rules yang pertama adalah, ini rules tuh ini dari aku aja ya, bukan eh, dari pusat. Jadi ini point of view aku. Yang pertama, bisa dipakai atau enggak? Semua sertifikat yang kalian dapat di SMA itu dipakai. Bisa dipakai. Kenapa aku bisa bilang bisa dipakai? Karena saat kita ngupload dokumen, kan apapun dokumennya meskipun tuh formatnya PDF, as long formatnya PDF ya, itu bisa dipakai kan. Mau sertifikatnya tingkat RT RW kayak nasional, as long formatnya PDF itu sertifikat lomba, mau sertifikat lomba renang, balap lari, apapun itu, balap karung. Tapi formatnya PDF pasti bisa kamu upload itu. Jadi semua sertifikat bisa diupload. Nah, masuklah ke pertanyaan kedua. Ini mungkin yang lebih jadi pertanyaan. Seberapa diakuin sertifikat itu? Siapa diakuin sertifikatnya? Nah, ini poin dari pertanyaannya. Jadi, kalau kita dari SMP mau ke SMA, itu kan biasanya dari nilai rapot kan dimintain sertifikat OSIS, apalagi tuh misalkan kalian dulu kan lomba, terus kegiatan apa aja buat pendamping nilai rapot. Misalkan kamu mau masuk ke SMA tuh SMA X, terus kamu pernah punya sertifikat nih lomba karya ilmiah yang ngadain SMA X. Ini ceritanya dari SMP mau ke SMA nih. Pasti SMA X tuh bakal notice, wah dia pernah ikut lomba karya ilmiah di SMA ini. Berarti tingkat ketertarikan terhadap SMA ini tinggi. Udah ada nih sertifikat dari SMA ini. Itu kepake. Kenapa? Karena jenjang SMA itu lebih tinggi daripada jenjang SMP. Jadi kalau kamu mau yang mengadakan lomba SMA dan apalagi yang ngadain SMA X, itu poinnya akan lebih tinggi kalau kamu punya sertifikat dari SMA ini. Nah, sekarang sama konsepnya ketika di kuliah. Saat kamu ngadain saat kamu ikut lomba yang diadakan oleh SMA, lebih baik penyelenggara lombanya itu tingkat univ, tingkat yang lebih tinggi dari level SMA, atau perusahaan nih, atau enggak dari government aja sekalian, kayak opsi atau fiksi. Nah, ini levelnya lebih tinggi dari SMA. Harapannya, sertifikat ini saat kamu nanti apply di univ tuh ngelihat, oh dia pernah ikut lomba dari univ X, terus dia pengen milih univ X juga nih di SNBP kayak Japres, beasiswa atau apapun itulah. Atau enggak misalkan dia pernah ikut lomba di perusahaan ini atau di government di company ini. Artinya instansi penyelenggara lomba ini itu lebih tinggi dibandingkan instansi di SMA. Nah, itu poinnya di situ. Yang perlu kalian tekanin konsepnya di situ. Jadi kalau misalkan ditanya sertifikat SMA kepake atau enggak? Nah, kita sertifikat SMA kan tanda tangan di sertifikat SMA rata-rata tuh tanda tangan kapsek kan di sininya nih. Coba bandingin ada dua sertifikat. Misalkan nih kamu ada teman kamu punya sertifikat tanda tangan kapsel, satu lagi sertifikat tanda tangan rektor kampus, sama ada tanda tangan juga pihak penyelenggara lomba gitu misalkan. Atau enggak ada pihak government juga tanda tangannya. Ya pasti kan pihak penerima seleksi apa sih PTN, kalau aku jadi penerima seleksi sih aku bakal prefer sertifikat yang ini. Karena aku ngerasa lombanya lebih kredibel. Yang ini sertifikat kapsek, yang ini sertifikat rektor, sertifikat penyelenggara, tanda tangan penyelenggara lomba, terus tanda tangan dari pihak pemerintah, itu kan lebih proper ya, lebih kelihatan lombanya lebih kredibel dibandingkan yang ini. Oleh karena itu, kunciannya, kalau kamu mau ikut lomba, usahain tuh yang nyelenggarin lomba tuh jenjangnya lebih tinggi dibandingkan SMA. Universitas kek, perusahaan kek, government kek, atau kampus mana kek yang kamu ikutin, yang penting lebih tinggi. Kalau level SMA bisa atau enggak? Bisa-bisa aja. Nih, balik ke poin nomor satu. Semua sertif bisa. Tapi kalau aku sebagai panitia penerima lomba, aku bakal utamain tuh sertifikat tuh yang
jenjangnya lebih tinggi. Apalagi kalau sertifikat yang dipunyain sama calon mahasiswa ini inline dengan jurusan yang dia pengen dan inline dengan kampus yang dia pengen juga. Itu point of view dari aku seperti itu. Nah, tapi balik lagi, penilaian sertifikat itu rendah. Karena SNBP itu kan 50% dari rapot. Sertifikat berapa persen? Ya nggak tahu, tiap PTN beda. Bisa jadi 10%, bisa jadi 5%, bisa jadi 20%. Itu beda-beda. Ini bumbu dapurnya kampus masing-masing nih. Jadi kamu punya sertif itu cuma ngaruhnya itu dikit banget di sini. Itu balik lagi ke situ. Jadi jangan kamu mikir, wah aku kok waktu itu udah pernah ikut lomba ini, udah pernah ikut lomba ini, tapi kok nggak terima ya? Nah karena ini utamanya rapot. Ada rapot, ada track record alumni, ada variabel-variabel lain juga itu yang nggak kita akan notice sama kita. Udah kurang lebih gitu ya sampai sekarang ya. Pahamin dulu nih konsepnya nih. Kalau misalkan penyelenggara lombanya setara, usahakan, kalau menurut aku sih usahakan dari yang lebih tinggi jenjangnya. Kalau jenjang yang lebih tinggi, itu akan menghasilkan poin yang lebih bagus. Tapi balik lagi ke konsep utamanya. Sertifikat tuh kecil poinnya di SNBP ya. Itu kurang dari 50%. Itu sebagai pendukung. Jadi utamain nilai rapot kamu yang belajarnya bener, nilai rapotnya juga yang bagus biar nanti sesuai sama sertifikatnya. Oke?